Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis faktor. Sebelum diterapkan dalam JASP, ada baiknya kita mengenal apa sih itu analisis faktor. Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya daripada variabel semula dan yang menunjukkan yang mana di antara variabel di semula itu yang merupakan faktor-faktor persekutuan. Berdasarkan tujuannya, analisis faktor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Selanjutnya, tahap-tahap sebelum dilakukan analisis faktor yaitu pemilihan variabel. Tujuannya adalah agar terpilih variabel yang tepat. Ada dua macam variabel dalam analisis faktor, yaitu MSA dan KMO. Yang kedua adalah pembentukan faktor. Tujuan pembentukan faktor digunakan untuk menemukan struktur yang mendasari hubungan antar variabel awal. Kriteria dalam penentuan jumlah faktor. Yang pertama, dilakukan berdasarkan nilai eigen yang menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan pada suatu faktor. Kemudian berdasarkan presentase variansi, jumlah faktor yang diambil ditentukan berdasarkan jumlah kumulatif variasi yang telah dicapai. Jika nilai kumulatif presentasi variansinya sudah mencukupi, maka ekstraksi faktor dapat dihentikan. Kemudian kriteria ketiga ditentukan berdasarkan script-plot. Script-plot adalah grafik yang menunjukkan relasi antara faktor dengan nilai eigennya. Selanjutnya, rotasi faktor. Tujuan rotasi faktor adalah tercapainya kesederhanaan terhadap faktor dan meningkatnya kemampuan interpretasinya. Dua metode rotasi dalam analisis faktor yang terus dikembangkan oleh banyak peneliti adalah metode rotasi ortogonal dan metode rotasi oblique. Rotasi ortogonal merupakan rotasi yang dilakukan dengan mempertahankan sumbu tegak lurus satu dengan yang lainnya, sedangkan rotasi oblique tidak mempertahankan sumbu tegak lurus lagi. Rotasi oblique digunakan untuk memperoleh jumlah faktor yang secara teoritis cukup berarti. Dalam metode rotasi ortogonal dikenal beberapa pengukuran analitik, diantaranya metode Quartimax, Varimax, dan Equimax. Selanjutnya, langkah-langkah analisis faktor menggunakan JASP akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk memasuki faktor, ini setelah dimasukkan datanya ke JASP, kemudian kita mengklik faktor. Tapi sebelum mengklik faktor ini, kita harus mengecek dulu. Datanya itu harus berupa, nih, di sini kan ada 3 skala, ordinal, dan nominal. Nah, sedangkan untuk mencari faktor analisis, kita harus menggunakan skala. Tidak boleh menggunakan ordinal maupun nominal. Oke. Ini sudah skala semua ya. Kemudian setelah itu kita klik faktor dan diklik exploratory faktor analisis. Exploratory. Oke, diklik. Nah. Nah, ini datanya sudah langsung masuk semua. Nah, setelah kita masuk semua datanya, kemudian kita pindahkan ke variabel. Sudah terlihat? Lalu kemudian ini sudah rotationnya dirubah menjadi